Halo guys, teman-teman, para sahabat dan subscriber saya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga hari Anda menyenangkan, penuh kebahagiaan, penuh sukacita, berlimpah rejeki bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang jawaban bijak nasabah yang membuat debt collector yang datang mati kutu. Ini merupakan sebuah pengalaman yang real yang pernah saya dengarkan langsung dari para debt collector yang menghadapi salah satu nasabah saya, nasabah yang masuk melalui saya dengan pinjaman dana gadai BPKB mobil. Ini terjadi sekitar tahun 2018. Dulu saya pernah ada nasabah yang cukup fenomenal di kalangan para debt collector. Sempat beberapa kali saya mendengar perbincangan para debt collector mengenai nasabah ini. Karena tidak ada satupun debt collector yang mampu adu argumen dengan nasabah ini, karena bapak ini adalah nasabah saya, dan karena beberapa kali saya mendengar para debt collector membahas tentang bapak ini. Saya pun jadi penasaran, ada apa dengan nasabah ini? Kenapa debt collector tidak ada yang bisa menghadapi bapak ini? Apakah dia orang yang sangat berpengaruh sehingga tidak ada satu debt collector pun yang mampu berargumen atau menghadapinya? Karena rasa penasaran, saya pun berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Maka pada suatu kesempatan, saya bertanya kepada salah satu debt collector yang kebetulan dekat dan akrab dengan saya. Dan dapatlah saya info detailnya. Dari keterangan yang saya dapat, ternyata nasabah ini sepertinya paham betul akan hukum yang mengatur tentang pembiayaan, leasing, dan perbankan, dan hukum eksekusi fidusia. Selain itu, Bapak ini sangat bijak dan lihai dalam berbicara, serta kata-katanya pun selalu didukung dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang bisa mengambil unit yang sudah menunggak. Padahal sudah 5 bulan mobil Bapak ini menunggak pembayarannya. Tapi tidak ada satu debt collector pun yang berani untuk mengeksekusi atau mengambil unit kendaraan Bapak ini. Bukan karena Bapak ini berpangkat tinggi, bukan karena Bapak ini orang berpengaruh, bukan karena Bapak ini orang yang berada, tetapi karena perkataan dan ucapan yang diucapkan oleh Bapak ini selalu real dan selalu didukung dengan fakta, perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga para debt collector ini pun berpikir panjang dan tidak berani untuk mengeksekusi barang atau mobil si bapak ini walaupun sudah menunggak selama lebih dari 5 bulan. Begini ceritanya. Setiap kali kolektor telepon bapak ini, kita sebut saja namanya Pak Alex ya, biar enak ceritanya. Pak Alex ini selalu melayani para debt collector ini dengan baik. Bahkan ketika debt collector datang ke rumah, Pak Alex menyambut debt collectornya ini dengan ramah dan santai. Pada saat debt collector datang ke rumah, Pak Alex pun mempersilahkan mereka duduk dan menghidangkan minuman untuk ngobrol santai. Setelah para debt collector duduk, kemudian Pak Alex menanyakan atau memperjelas apa maksud dan tujuan mereka datang. Dan salah satu debt collector pun memperkenalkan diri dari perusahaan mana dan menjelaskan maksud dan tujuan mereka datang, yaitu untuk mengeksekusi mobil atau menarik mobil Pak Alex yang sudah 5 bulan lebih menunggak. Dengan tenang dan santai Pak Alex menjawab, "Baik, saya tidak keberatan mobil saya kalian tarik. Bahkan dengan senang hati akan saya serahkan. Dan saya persilakan kalian bawa mobil saya. Kalian juga tahu bahwa selama ini saya selalu merespon kalian dengan baik. Setiap telepon dari kalian saya jawab dengan baik. Saya tidak pernah menghindar. Bahkan saya sudah menjelaskan sedetail mungkin mengenai kondisi keuangan saya yang membuat saya tidak mampu untuk membayar cicilan atau angsuran saya pada saat ini. Dan kalian pun sudah tahu luar dalam tentang ekonomi saya karena saya sudah menceritakan detail. Itulah kondisi saya sekarang. Karena memang keadaan sedang tidak berpihak kepada saya.
Masalah cicilan sudah saya utarakan bahwa saya pasti akan bayar nanti ketika uang saya sudah ada, ketika ekonomi saya sudah membaik. Kalau saya sudah dapat dana, secepatnya akan saya selesaikan. Artinya apa? Semua aturan dan peraturan sesuai hukum yang berlaku di negara ini saya penuhi dan saya jalankan. Nah, sekarang kalian mau menyita mobil saya. Saya tidak keberatan dan dengan senang hati akan saya serahkan. Tapi, penyitaan atau eksekusi mobil saya harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Jika tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, maka, maaf, apapun ceritanya dan apapun alasannya, saya tidak mau menyerahkan kendaraannya. Maksudnya bagaimana, Pak? Tanya salah seorang debt collector. Ya, kalau kalian mau mengeksekusi penarikan mobil saya harus mengikuti semua prosedur dan undang-undang serta hukum yang berlaku di negara ini. Sebagaimana saya juga menuruti semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara ini yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kalian pun harus menaatinya juga. Karena kita hidup di negara Indonesia, maka kita juga harus taat aturan dan peraturan serta hukum yang berlaku di negara ini. Jika tidak, maka siapa saja bisa dituntut hukum dan dipidana sesuai pasal perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Tadi kalian bilang mau ambil mobil saya yang sudah menunggak 5 bulan. Silahkan kalian ambil dan bawa mobilnya. Ada di garasi di situ. Tapi sebelum kalian bawa mobil saya minta kalian untuk pertama, menunjukkan surat penugasan kalian dari leasing bahwa kalian memang ditugaskan atau ditunjuk secara resmi untuk menarik mobil ini. Yang kedua, saya mau lihat kartu sertifikasi profesi kalian. Karena setahu saya, debt collector resmi harus ada sertifikasi dari Asosiasi Pembiayaan Indonesia, API. Ketiga, tunjukkan surat kuasa penarikan mobil saya ini. Kuasa atas perintah siapa, dari perusahaan mana, dan atas dasar apa mobil saya mau ditarik. Yang keempat, tunjukkan sertifikat jaminan fidusia mobil saya ini. Dan yang kelima, saya minta surat putusan pengadilan yang menerangkan bahwa mobil saya ini berhak untuk kalian tarik. Jika ada salah satu dari kelima hal yang saya sebutkan tadi yang tidak ada, maka jangan coba-coba untuk mengambil kendaraan saya. Atau saya akan laporkan kalian ke pihak yang berwajib dengan tuduhan perampasan mobil dengan cara pemaksaan. Mana bisa begitu, Pak? Jawab salah seorang debt collector. Kemudian Pak Alex jawab, kenapa tidak bisa? Itu kan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Apa salah saya minta itu? Apa yang saya minta itu melanggar hukum? Coba tunjukkan di mana salahnya. Tapi kalau kalian tidak bisa memenuhi permintaan saya tadi, tapi masih tetap berani kalian bawa mobil saya, berarti kalian telah melanggar hukum yang berlaku di negara ini. Maka saya pastikan besok kalian sudah berurusan dengan hukum. Silakan bawa, nggak apa-apa. Kalau kalian berani. Ini kuncinya. Sambil memberikan kunci ke para debt collector. Kemudian Pak Alek berbicara lagi. Ngomong-ngomong percakapan kita tadi semuanya terekam kamera itu. Di depan dekat TV di sana ada kamera. Sambil menunjuk ke arah TV. Di dekat pot bunga ada juga kamera. Sambil menunjuk ke arah salah satu pot bunga yang ada di ruangan tersebut. Dekat pintu juga ada kamera. Sambil menunjuk ke arah dekat pintu ada sebuah lemari di situ. Jadi apapun yang kita bicarakan tadi semua terekam kamera. Kata Pak Alex sambil senyum. Jadi kalau mau ambil mobil saya silakan dibawa mobilnya sampai ketemu nanti di pengadilan. Tapi kalau data-data yang saya minta tadi tidak bisa kalian tunjukkan, sebenarnya kalau bisa kalian tunjukkan data-data yang saya minta tadi tidak ada masalah. Tapi nyatanya nggak bisa. Tapi siapa tahu kalian kebal hukum. Cobalah bawa mobil saya biar saya lihat dulu nanti sampai di mana kalian. Kata Pak Alex.
Salah seorang debt collector menjawab, "Pak, ini kami resmi dari perusahaan dan kami hanya meminta mobil untuk dititipkan saja dulu sampai Bapak bayar angsuran nanti. Dan kalau Bapak sudah bayar angsuran, mobil bisa diambil lagi, Pak." "Oh ya? Masa?" kata Pak Alex. "Setahu saya tidak ada yang seperti itu. Dan kalau kalian memang resmi, ya, dari perusahaan tadi, dan ada surat sertifikat fidusia yang saya minta, serta ada sertifikasi kalian, dan juga ada surat pengadilan dari pengadilan, maka saya persilakan kalian membawa mobilnya, dan saya dengan senang hati menyerahkan mobilnya," kata Pak Alex. "Begini saja, apapun ceritanya, saya tidak akan rela nyerahin unit saya kalau tidak ada yang saya minta tadi. Tapi kalau kalian masih tetap ngotot, ya silakan. Sampai ketemu nanti di pengadilan. Dan perlu kalian tahu, saya mau keluar dana, nggak masalah saya keluar duit. Yang penting kalian masuk semua. Mau bukti, silakan. Saya tidak keberatan," kata Pak Alex, sambil mempersilahkan para debt collector untuk mengambil unitnya atau menyita unitnya jika mereka mau. Mereka semua terdiam. Para debt collector ini terdiam dan saling melihat satu sama lain. Dan akhirnya, tidak lama kemudian mereka pulang dengan tangan hampa. Tidak berani ambil resiko untuk mengambil mobil si bapak itu. Pada saat mereka mau keluar, Pak Alex berkata lagi, ya, pada saat mereka keluar dari pintu, mau keluar dari pagar, Pak Alex berkata lagi, "Saran saya, kalau bisa kalian carilah pekerjaan yang baik, yang tidak menyusahkan orang, yang berkah. Orang sudah susah, kalian tambahi susah lagi dengan cara kalian seperti ini. Saya tidak bisa bayangkan berapa banyak sumpah serapah yang kalian terima setiap hari. Apa harus dengan cara ini kalian ngasih makan keluarga kalian?" kata Pak Alex. "Coba pikirkan, kemana semua sumpah serapah dari orang-orang yang kalian buat makin susah itu? Yang sudah susah, kalian buat makin susah. Ibaratnya, orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, orang yang sudah jatuh ketimpa tangga pula, dan tangganya pun kalian injak lagi sehingga memperberat orang tersebut dan membuat orang tersebut semakin menderita. Coba pikirkan, bagaimana nasib keluarga kalian nanti yang kalian biayai dengan uang dari penderitaan para nasabah yang kesusahan itu, yang kalian buat mereka menderita, menangis, ya, dan kalian maki-maki, kalian paksa mobilnya ditarik. Masih yakinkah kalian mau terus makan sumpah serapah setiap hari? Tidak berpikirkah kalian apa yang akan terjadi kepada kalian dan keluarga kalian di masa depan? Tangisan dan air mata serta doa-doa yang kalian buat susah dari orang-orang yang kalian buat susah pasti diterima Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Yakin masih mau terus pekerjaan ini?" kata Pak Alex kepada para debt collector itu. Dengan muka merah dan kesal, para debt collector itu pergi tanpa kata-kata. Kira-kira begitulah kejadiannya, saudara-saudara, sahabat, dan teman para subscriber sekalian. Sebenarnya, detail ceritanya tidak bisa saya ceritakan secara lengkap dan detail. Karena saya juga dapat cerita ini dari teman yang sudah resign jadi debt collector tidak lama setelah kejadian itu. Sehingga saya tidak bisa ceritakan lengkap. Tapi yang jelas ceritanya lebih seru daripada yang saya ceritakan ini. Yang jelas bapak itu santai, tetapi penuh dan berilmu. Sehingga tidak ada satu debt collector pun yang berani menyita kendaraan bapak itu. By the way, sekedar informasi untuk saudara-saudara sekalian dan bapak ibu sekalian. Setelah 7 bulan, Pak Alex nunggak, artinya 2 bulan setelah kejadian ini, ya, saya dapat kabar kalau Pak Alex itu melunasi kendaraannya dan langsung mengambil BPKB-nya saat setelah pelunasan, ya, segera setelah pelunasan. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan kejadian ini bisa jadi inspirasi bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tagihan yang menunggak, sehingga membuat Anda suntuk dan stres, membuat Anda takut menghadapi debt collector. Sebenarnya tidak perlu takut menghadapi debt collector. Yang penting kita selalu layani mereka dengan baik
dan berargumentasi dengan mereka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berlaku di negara ini, serta menunjukkan bila perlu pasal-pasal dan ayat-ayat yang mendukung tentang argumen kita. Ya, sebenarnya debt collector itu tidak ada hak untuk menarik unit kendaraan Anda. Mereka hanya berhak untuk mengingatkan Anda supaya membayar tagihan yang tertunggak. Karena yang berhak menarik unit kendaraan itu hanyalah pengadilan, putusan pengadilan. Jika mereka bisa membawa putusan atau surat putusan pengadilan dan ditunjukkan kepada Anda untuk mengeksekusi atau menarik kendaraan Anda, barulah mereka berhak. Itu pun kalau mereka ditugaskan untuk mengeksekusi, ya. Jadi tidak ada hak mereka di situ. Hak mereka hanyalah untuk mengingatkan Anda supaya membayar angsuran yang tertunggak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan takut dan jangan gentar apabila Anda menghadapi hal-hal seperti ini. Semoga kesulitan ekonomi dan tagihan yang menunggak, semoga semuanya segera membaik. Dan ekonomi serta rejeki Bapak Ibu sekalian lancar-lancar, serta dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Semoga semua tagihan terbayarkan sampai lunas. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.